A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah waftah lana futuhal arifin bik bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali berjumpa dalam kajian tafsir dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Sayyidil Imam Sayyidil Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin. Pada episode kali ini insyaallah kita akan membahas tentang isbatu naskhil ahkam syar'iyyah. Beberapa penetapan, demikian juga penghapusan beberapa hukum dalam Islam. Dan kita telah sampai pada ayat 106 pada suratul Baqarah. Bagi para sahabat yang ingin menyimak dan melihat langsung serta merujuk ke kitab aslinya, kitab Arabnya, bisa buka pada halaman 282 jilid pertama dari kitab At-Tafsiril Munir karangan beliau. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tafsir, insyaallah kita akan membaca 3 ayat mulai dari ayat 106 sampai 108, lalu kita menterjemahkannya dengan terjemahan yang sifatnya umum. Setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan sababun nuzul atau kronologi turunnya ayat. Setelah itu barulah kita masuk dalam penafsiran dan beberapa poin yang bisa kita ambil dari ketiga ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. 106. Selanjutnya terjemahan dari ayat 106. Apa saja atau ayat keterangan yang kami mansuhkan, yang kami hapuskan, batalkan, atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala-galanya? Ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang hukum nasakh dan mansukh. Kalau dalam ilmu ulumul Quran ada satu pembahasan khusus tentang tajuk atau pembahasan mengenai penghapusan dan penetapan atau proses penghapusan atau penetapan beberapa hukum dalam Islam. Dan insyaallah nanti beliau akan memberikan beberapa contoh hukum-hukum yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala lalu digantikan dengan hukum yang lain. Dan ini merupakan salah satu manhaj dakwah yang diajarkan oleh Islam, yaitu perubahan hukum yang terjadi disebabkan karena perubahan suasana atau perubahan keadaan di mana ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala berubah-berubah, tidak. Ketetapan itu tetap satu dan tunggal, akan tetapi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa disesuaikan dengan keadaan dan juga disesuaikan dengan kemampuan orang-orang yang dikenai beban atau menjadi objek kebijakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya ayat ke-107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh." Tidakkah engkau menyadari atau mengetahui bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menguasai segala alam semesta, segala apapun yang ada di langit dan di bumi. Seolah-olah ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak perlu kaget dengan apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perubahan hukum yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Mencipta, dan hanya di tangan Allah lah hak kepemilikan mutlak kepada seluruh apapun yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi. Jadi terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau ganti, mau batalkan, mau tetapkan suatu hukum, itu terserah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang Maha memiliki dan menciptakan segala sesuatu. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak adalah bagi kamu selain Allah Subhanahu wa taala siapapun yang dapat melindungi. Wali artinya pelindung. Dan yang dapat memberikan pertolongan, yaitu wala nasir. Malakum wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Selanjutnya ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil." Dan apakah kamu hendak meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Rasul kalian sebagaimana yang telah diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya, yaitu orang-orang Yahudi, yang mereka meminta agar melihat Allah Subhanahu wa taala jahratan, secara nyata. Demikian juga banyak permintaan orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa yang pada akhirnya justru akan semakin membebani mereka dalam pengamalan syariat, dalam hukum dan syariat. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak meminta atau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Terima aja apa yang datang, apa yang dilarang. Karena apabila seseorang terlalu banyak bertanya, maka hukum takalif atau hukum taklif, pembebanan hukum itu akan semakin bertambah seiring dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Oleh karena itu, di kalangan para sahabat zaman dahulu sangat jarang mereka bertanya tentang hukum. Kebanyakan mereka bertanya tentang tazkiyatun nafs, bagaimana cara membersihkan hati, demikian juga tentang hal-hal yang terkait dengan rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah. Adapun berkaitan dengan hukum, maka sangat jarang para sahabat bertanya dan mengajukan usulan-usulan kepada baginda Rasulullah SAW, karena setiap jawaban dari suatu pertanyaan pasti akan menjadi ketetapan hukum dalam Islam, dan itu akan semakin menambah catatan hukum yang wajib kita tunaikan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah juz yang ke-7, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian terlalu banyak bertanya-tanya kepada baginda Rasulullah SAW di kala itu ya. Karena apabila diberitahu kepada kalian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian, akan semakin membebani dan semakin menyebabkan kalian terhimpit oleh hukum-hukum baru yang wajib kalian tunaikan. Adapun saat ini keadaannya berbeda, karena ayyamut tasyri' atau hari-hari yang menjadi waktu penetapan hukum itu telah berlalu, yaitu zaman baginda Rasulullah SAW. Adapun sekarang, penetapan hukum itu sudah tidak ada karena wahyu sudah berhenti turun dan baginda Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Maka hukum bertanya tentang agama, terutama berkaitan dengan syariat, itu telah berubah. Yang pada awalnya para ulama, kaum muslimin dilarang untuk terlalu banyak bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, karena pada saat itu merupakan masa-masa diturunkannya wahyu,
dan dikhawatirkan akan semakin memperbanyak hukum-hukum yang akan dibebankan kepada orang-orang yang beriman. Adapun sekarang ini bukan ayyamut tasyri', bukan hari-hari penetapan hukum. Oleh karena itu, hukum bertanya itu berubah, yang pada awalnya dilarang dan telah berubah menjadi sesuatu yang sifatnya kondisional, tergantung keadaan. Nah, tetapi para ulama telah memberikan batasan-batasan bahwa apabila seorang kurang memahami tentang hukum, maka diwajibkan untuk bertanya dan mencari tahu. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui tentang sesuatu terkait dengan ajaran Islam. Nah, jadi hukum itu mempunyai elastivitas, ya, istilahnya elastivitas, mempunyai kelenturan. Dia akan senantiasa berubah tergantung atau bergantung suasana dan kemampuan seseorang yang menjadi objek pembebanan hukum tersebut. Oleh karena itu para ulama membuat satu batasan kaidah dalam ilmu qawaidul fiqhiyah. Para ulama telah membuat satu batasan, ya, tentang perubahan hukum. Jadi perubahan hukum itu mempunyai batasan-batasan, ya, mempunyai batasan-batasan. Jadi tidak gampang-gampang kita merubah hukum yang telah semula ada dalam Islam tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan, demikian juga alasan-alasan dan sebab-sebab yang memperbolehkan kita untuk merubah hukum tersebut, ya, sesuai dengan apa yang telah dibatasi oleh para ulama dalam satu kaidah usulul fiqh, ya, yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa adaman. Hukum itu akan senantiasa bergulir, akan senantiasa berkembang, bergulir dan berkembang sesuai dengan sebab hukum, ya, sebab hukum. Sebab hukum inilah yang akan menjadi atau yang akan melatari perubahan-perubahan hukum yang terjadi dalam Islam. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu akan senantiasa bergulir, berganti, tergantung kepada illah. Ya, adanya illat akan menetapkan hukum dan hilangnya illat atau sebab hukum akan membatalkan hukum, seperti itu. Contoh misalnya, seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh yang lebih dari 2 farsakh, 2 masafah. Kira-kira kalau ukuran kilometer kita sekarang ini kira-kira 83-85 kilometer lah. Seseorang diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar salat. Menjamak dan mengqashar salat. Ya. Yang pada awalnya salat zuhur, demikian juga salat asar, kita lakukan, kita tunaikan, dirikan secara terpisah dan jumlah rakaat yang sesuai dengan jumlah asalnya. Akan tetapi ketika seseorang sedang dalam perjalanan musafir, ya, sedang bermusafir, perjalanan yang jauh, yang kira-kira jarak tempuhnya tidak kurang dari 80 km atau lebih, dan perjalanannya bukan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, maka seseorang boleh menjamak atau menggabungkan atau menghimpunkan, kalau dalam bahasa Melayu, 2 jenis salat yang memang telah ditentukan untuk dilaksanakan di satu waktu. Baik itu di waktu salat yang pertama yang diistilahkan dengan jamak takdim, demikian juga atau di waktu sholat yang kedua yang diistilahkan dengan jamak takhir. Dan bukan sebatas itu saja, bukan hanya sebatas boleh menjamak atau menghimpun atau menggabungkan 2 waktu sholat yang berbeda, akan tetapi syariat juga memberikan dispensasi atau takhfif, keringanan, agar sholat yang 4 rakaat, sholat yang rakaatnya 4 bisa diringkas, disingkat menjadi 2 yang diistilahkan dengan qashar, sehingga ya, ada istilah jamak qashar. Nah, ilatnya apa? Ilatnya adalah safar. Ya, sebab hukumnya adalah karena perjalanan, adanya perjalanan yang cukup syarat, yaitu ya, tidak kurang dari 83 km.
Nah, ketika perjalanan 83 km ini tidak ada, ya, tidak dilakukan oleh seorang, tidak dilalui oleh seorang, maka kebolehan, ya, untuk menjamak dan qashar itu batal karena tidak adanya sebab. Ya, saya rasa para sahabat semua paham tentang istilah ini, karena istilah ini adalah istilah yang masyhur, yang sangat yang sangat dekat dengan keilmuan Islam yang selalu kita dengar dari para ulama, insya Allah. Oke. Selanjutnya, lanjutan dari terjemahan ayat 108. Dan siapakah yang menggantikan atau menukar iman dengan mengambil kekufuran? Dan barang siapa yang mengganti, wa may yatabaddalil kufra bil iman, barang siapa yang mengganti keimanan dengan mengambil kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sesungguhnya dia telah sesat sesat-sesatnya dari jalan yang lurus. Jadi sawa'us sabil, kalau dalam ilmu nahwu itu diistilahkan dengan idhafatus sifat lil mausuf, penyandaran sifat kepada sesuatu yang disifatkan, yang asalnya adalah qad dhalla, ya, as-sabilas sawa, ya, seperti itu, as-sabilas sawa, gitu ya, atau as-sawi, ya, idhafatul as-sifa li mausufihi. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan tentang sababun nuzul. Pada halaman 284 dari kitab Arabnya, ya, kitab aslinya, ya, At-Tafsirul Munir fi Syari'ati wal Aqidati wal Manhaj. Dan saya informasikan kepada para sahabat bahwa waktu sholat zuhur di Kuala Lumpur dan sekitarnya jam 1, kira-kira jam setengah 2 lah, jam 1 lewat 20 menit. Ya, adapun di Indonesia mungkin sudah zuhur, ya. Demikian juga terutama di Makassar sedang menunggu waktu zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzul al-ayah as-sadisa ba'dal mi'ah. Qala al-mufassiruna innal musyrikina qalu atarawna ila Muhammadin ya'muru ashabahu bi amrin thumma yanhahum anhu wa ya'muruhum bi khilafi wa yaqulu al-yawma qawlan wa yarji'u anhu gadan. Ma fi hadzal qur'ani illa kalamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaquluhu min tilqa'i nafsihi wa huwa kalamun yunaqidu ba'duhu ba'da mithlu taghyiri haddi zani bit ta'yiri bil lisan fa'adhuhuma wazaniyatu bil imsaki fil buyut fa'amsikuhunna ilal jild fa'anzalallahu wa idha baddalna ayatan makana ayatin, al-ayah, wa anzala aydan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kita masuk dalam pembahasan tentang kronologi turunnya ayat ke-106 yang menjelaskan tentang hukum pembatalan dan penetapan beberapa ketetapan dan hukum dalam Islam. Telah dijelaskan tadi bahwa para pakar tafsir atau para ulama tafsir telah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-ngolok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu mereka mengatakan, ya, coba kalian lihat, ya, ketidakkonsistenan, ya, Nabi Muhammad, ya, di situ mereka tidak menyebut nabi, ya, tapi kita sebagai umat beliau menjaga adab, kita sebut nabi. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awalnya ia menyuruh para sahabatnya untuk melakukan sesuatu. Lalu kemudian dia melarang mereka. Lalu melarangnya. Pada awalnya mereka diperintahkan. Tiba-tiba saja melarang. Atau melarang dan setelah itu memerintahkan. Contoh, ya, berkaitan dengan perintah untuk berziarah kubur yang pada awalnya dilarang dalam Islam. Baginda Rasulullah SAW bersabda,
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazuruha. Ya, dahulu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah melarang kalian untuk menziarahi kubur, akan tetapi sekarang berziarahlah kalian. Nah, memang secara sepintas lalu seolah-olah seakan-akan ada ketidakkonsistenan baginda Rasulullah SAW dalam menyampaikan hukum atau menetapkan hukum. Ini bagi orang yang tidak faham. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik yang tidak faham, orang kafir yang memang mereka tidak mengetahui tentang Islam, dan juga memang telah didasari oleh sentimen atau sifat iri, dengki, dan benci kepada Islam. Sehingga mereka menuduh bahwa baginda Rasulullah SAW tidak konsisten dalam penyampaian hukum. Mereka tidak tahu bahwa hukum dalam Islam itu senantiasa bergulir, senantiasa berpindah atau berganti sesuai dengan keadaan, Ya, contoh misalnya hukum dasar makan khinzir atau makan babi lah istilah kita, na'udzubillah. Hukum dasarnya ya haram, tetapi ada saat-saat tertentu di mana kaum muslimin itu diperbolehkan untuk memakannya, yaitu dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu para ulama membuat satu kaidah, ad-darurat tubihul mahdzurat. Dalam keadaan darurat atau emergensi kalau istilah dalam bahasa Melayu, ya, seseorang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang pada awalnya dilarang, tentunya dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi orang-orang kafir ini memang ya disebabkan karena ya, sentimen, benci, dendam kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga ketidakfahaman mereka terhadap proses hukum dalam Islam. Mereka membuat isu tersebut sebagai suatu alasan bagi mereka untuk memberikan penghinaan dan cacian kepada baginda Rasulullah SAW dan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar tentang perubahan hukum yang mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Seterusnya, kemudian dia menyuruh mereka untuk yang lain lagi. Maksudnya setelah melarang mereka, memerintahkan mereka, setelah itu berganti dengan yang lain lagi. Yaitu urusan Allah lah kan. Urusan Allah, mau-maunya Allah. Allah yang menciptakan syariat, Allah yang menurunkan, Dia juga lah yang menciptakan kita sebagai objek pembebanan syariat. Jadi terserah kepada Allah. Terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka-suka hati, ya suka-suka Allah lah. Nak memadam ke, nak memansuhkan ke, nak mengisbat ke, suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah hamba. Hamba yang berarti tunduk, patuh, dan mengiyakan apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hamba. Adapun apabila dalam hati kita masih ada rasa ketidakpuasan, demikian juga merasa bahwa apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, maka itu sebagai tanda bahwa sifat kehambaan kita itu telah luntur, telah pupus, dan itu menjadi tanda betapa ya, rendah dan tipis serta redupnya cahaya iman dalam jiwa kita. Wa yaqulu al-yawm qawlan wa yarji'u anhu ghadan ma fi hadzal qur'ani illa kalamu Muhammadin. Ya. Kemudian mereka mengatakan hari ini dia berkata lain, besok berkata lain. Dan Al-Qur'an ini penuh dengan kata-kata Muhammad saja. Maksudnya mereka menuduh bahwa Al-Qur'an itu adalah himpunan atau kumpulan dari perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menuduh bahwa baginda Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Na'udzubillah. Ditambah lagi, di dalam Al-Quran sangat banyak larangan-larangan atau sangat banyak perkara-perkara hukum-hukum menurut mereka yang bertolak belakang dengan hukum yang lain.
Ya, bercanggah lah istilah kita. Ya. Contoh mereka mengatakan berkaitan dengan hukum hudud kepada seorang laki yang melakukan perzinahan. Pada awalnya ya, mereka diperintahkan hanya untuk ya orang-orang yang berzina dari golongan laki-laki. Hukuman awalnya adalah dicaci maki, dihina. Ya. Fa'adhuhuma, dihina. Ya. Itu hukum dasar sebelum turunnya penjelasan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'adhuhuma, yang artinya hendaklah kamu menyakiti keduanya, menyakiti. Baik itu menyakiti dengan kata-kata atau menyakiti dengan fisik. Nah, itu hukum pertama. Ya, hukum pertama dari orang-orang yang melakukan perzinahan sebelum turunnya hukum rajam. Ya, sebelum turunnya hukum rajam. Dan adapun berkaitan dengan perempuan yang melakukannya, maka hukumannya adalah dikurung dalam rumah. Fa'amsikuhunna, ya kan? Jadi ada ketidakkonsistenan. Pada awalnya laki-laki diperintahkan untuk disakiti, dan hukuman bagi perempuan yang berzina sebelum turunnya hukuman rajam, mereka diperintahkan untuk disekap atau dikurung dalam rumah. Tetapi pada akhirnya hukum tersebut dirubah ya, kepada hukum dera. Dera itu cambuk atau rajam. Ya, mereka mengatakan, oh ini hukum Islam kok berubah-berubah ya. Berarti ini bukan hukum Tuhan ini, kata mereka. Ini adalah hukum yang dikarang-karang dan direka oleh ya, Nabi Muhammad. Itulah tuduhan-tuduhan mereka terhadap baginda Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melemahkan keyakinan para sahabat pada saat itu yang baru masuk Islam, dan juga tujuannya adalah untuk menjatuhkan kehormatan dan mental baginda Rasulullah SAW di hadapan sesama mereka. Dan untuk membatalkan atau menangkis tuduhan mereka yang batil tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat sebagai pembelaan terhadap keputusan yang diambil oleh baginda Rasulullah SAW terkait dengan perubahan-perubahan hukum yang terjadi di kala itu. Di antaranya ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nahl ayat 106, ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza baddalna ayatan makana ayah." Dan apabila kami tukarkan atau mengganti satu ayat Al-Qur'an dengan menggantikannya ya, atau ya, menukarkannya dengan ayat yang lain, itu kan terserah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pembelaan terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah SAW hanya sebatas penyampai hukum saja. Penyampai hukum, yang menjadi penetap hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dosa bagi baginda Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul yang mempunyai tugas untuk menyampaikan hukum. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat 106 dari suratul Baqarah sebagai pembelaan dan pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam penetapan ataupun pembatalan suatu hukum. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa saja ayat keterangan yang kami telah mansuhkan, kami telah batalkan, atau yang kami tinggalkan atau diundurkan, ditangguhkan, ya, kami tampilkan ayat ganti yang lebih baik daripadanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan ayat-ayat yang lebih baik. Au misliha, atau yang serupa dengan ayat yang tadi. Dan itu merupakan hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Sababun Nuzul ayat 107. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, nazalat hadhihi al-ayatu fi Abdullah bin Ubay ibni Abi Ka'ab wa rahtihi min Quraisy. Qalu ya Muhammadu ij'al lana as-safa dhahaban wa wassi' lana arda Makkah wa fajril anhara khilalaha tafjira nu'minu bik. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah
وقال المفسرون إن اليهود وغيرهم من المشركين تمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قائل يقول يأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة ومن قائل يقول وهو عبد الله ابن أبي ابن أبي أمية المخزومي ائتني بكتاب من السماء فيه من رب العالمين فيه من رب العالمين إلى ابن أبي أمية اعلم أني قد أرسلت محمدا إلى الناس ومن قائل يقول لن نؤمن لك أو تأتي بالله والملائكة قبيلا فأنزل الله تعالى هذه الآية أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رافع ابن خزيمة ووهب ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك فأنزل الله تعالى في ذلك أم تريدون أن تسألوا رسولكم إلى قوله سواء السبيل. Selanjutnya yang akan menjadi pembahasan kita adalah mengenai sababun nuzul ayat 107 dari suratul Baqarah. Pada halaman 287-84 dari kitab At-Tafsirul Munir. Ibnu Abbas berkata bahwa ayat di atas, yaitu ayat 107, diturunkan kepada seseorang yang bernama Abdullah bin Abi Ka'ab dan segolongan dari kaum Quraisy. Mereka memohon kepada baginda Rasulullah SAW dengan berkata, wahai Muhammad, jadikanlah bukit Sofa ini menjadi emas bagi kami. Wah, mereka ini ingin menguji kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah SAW. Seperti mana orang-orang Yahudi dulu pernah menguji Nabi Musa. Sebenarnya orang-orang Yahudi, orang-orang Mekah atau orang-orang kafir Quraisy ini tidak mengetahui tentang kenabiannya, tidak mengetahui tentang kenabian. Mereka tidak tahu Nabi itu siapa, Al-Quran itu apa. Karena mereka memang agama yang pada awalnya buta tentang tanda-tanda kenabian, seperti yang diketahui oleh orang-orang Yahudi, karena memang orang-orang Yahudi ini adalah ahli kitab. Mereka sangat paham dan tahu tentang tanda-tanda kenabian. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy Mekah ini terpengaruh dengan apa yang telah mereka tahu dari kejadian di masa lampau antara Nabi Musa bersama umat beliau. Yang mana umat beliau banyak bertanya, banyak meminta, demikian juga banyak memberikan usulan kepada Nabi Musa dengan tujuan untuk menguji kesabaran dan juga menguji kualitas keimanan dari Nabi Musa. Dan hal itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy dengan tujuan untuk menguji kenabian baginda Rasulullah SAW dan dengan tujuan untuk melemahkan keimanan orang-orang yang ada pada saat itu dari golongan para sahabat. Permintaan pertama mereka adalah agar baginda Rasulullah SAW merubah bukit Sofa menjadi gundukan emas, seperti itulah. Lalu mereka juga meminta, tolonglah kata mereka, luaskanlah atau lapangkanlah bumi Mekah ini untuk kami. Demikian juga pancarkanlah atau pancarkan, fajir. Pancarkanlah mata air agar menjadi aliran sungai di celah-celah bumi kami. Ya, seperti yang telah terjadi pada Nabi Musa. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Mereka pun meminta agar Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan kehebatannya sebagai seorang nabi seperti yang telah pernah ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada orang-orang Yahudi. Lalu jaminannya apa? Mereka mengatakan, kalau kamu mampu melakukan semua apa yang kami minta tadi, niscaya kami akan beriman dengan risalahmu. Kami beriman kepada agamamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 107 tadi.
Ya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Lalu seterusnya kata Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala, para pakar tafsir mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang musyrik di kala itu mengharapkan terjadinya perkara-perkara yang aneh-aneh, yang bukan-bukan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengharapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, beliau hendaklah membawa kepada kami sebuah kitab langsung dari langit, seperti yang terjadi pada Nabi Musa. Di antara mereka ada yang berharap seperti itu, menantang baginda Rasulullah, mencabarlah, wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar nabi, maka datangkanlah kitab suci langsung dari langit seperti yang pernah terjadi pada Nabi Musa. Dan ada juga yang meminta, dan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Abi Umayyah al-Makhzumi, menantang baginda Rasulullah atau mencabar baginda Rasulullah SAW dengan berkata, bawakanlah kepadaku kitab yang diturunkan daripada Tuhanmu, yaitu Tuhan sekalian alam, yang di dalamnya tersurat atau tercatat bahwa tercatat nama Ibnu Abi Umayyah. Maksudnya dia menginginkan agar baginda Rasulullah SAW menunjukkan satu kitab, yang mana kitab itu di dalam kitab tersebut juga tercantum namanya. Nama siapa? Nama Abdullah bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Dan ketahuilah sesungguhnya aku telah mengutus Muhammad SAW sebagai Rasul kepada seluruh manusia. Ini kan merupakan tantangan-tantangan yang cukup luar biasa bagi baginda Rasulullah SAW ketika orang-orang kafir mencabar beliau, menantang beliau untuk mendatangkan satu kitab, yang mana kitab tersebut tercantum di dalamnya nama orang yang meminta atau nama orang yang menguji baginda Rasulullah SAW, seolah-olah baginda Rasulullah SAW dipaksa untuk menurunkan satu ayat yang sesuai dengan keinginan orang yang memintanya, dan ini merupakan satu kegilaan yang tidak pernah terjadi bahkan di kalangan orang Yahudi zaman dahulu. Dan ada juga di antara mereka yang mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, kecuali apabila engkau temukan kami dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat yang berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 107 tadi. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abi Hatim mengungkapkan riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Beliau berkata, Rafi bin Khuzaimah dan Wahab bin Zaid berkata kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Muhammad, tampilkanlah kepada kami kitab yang Anda bawa turun dari langit supaya kami dapat membacanya. Atau alirkanlah sebatang sungai untuk kami. Niscaya kami akan mengikuti kamu dan mengakui kebenaran risalahmu. Seperti yang disebutkan tadi, riwayat yang hampir sama dengan riwayat yang tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 108 yang artinya, apakah kamu pula hendak meminta dari Rasulullah SAW atau dari Rasul kalian sebagaimana yang diminta oleh Nabi Musa dari kaumnya. Dan sesiapa yang mungkar atau menukar keimanan dengan mengambil kekufuran, maka sungguhnya
Ya, telah nyata mereka berada pada jalan yang sesat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya kita akan membahas tentang banyak juga yang sababun nuzul. Ayat 108, sababun nuzul ayat 108. Setelah itu baru kita masuk dalam penafsiran. Sababun nuzul al-ayah as-samina ba'dal mi'ah wa ma ba'daha. Kana Huyai ibnu Akhtab wa Abu Yasir ibnu Akhtab min ashaddi Yahud hasadan lil Arab id khassahumullahu bi rasulihi wa kana jahidaini fi raddin nasi 'anil Islam mastata'a fa anzalallahu fihima wadda katsirun min ahlil kitab. Ya, Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Ini kayaknya bersaudara. Ya, adik kakak lah. Wa akhraja Ibnu Hajar wa akhraja Ibnu Jarir At-Tabari radhiyallahu taala anhu an Mujahidin qala sa'alat Quraisyun Muhammadan ay yaj'ala lahumus safa dhahaban qala na'am wa huwa lakum kal ma'idati li bani Israil in kafartum fa abaw wa raja'u fa anzalallahu ta'ala am turiduna an tas'alu rasulakum. Sebab turun ayat 107. Ya, demikian juga ayat seterusnya, selanjutnya. Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab adalah dua orang Yahudi yang paling memusuhi ya, dan menaruh rasa hasad dan dengki terhadap orang-orang Arab yang telah mendapatkan pengkhususan dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus seorang nabi akhir zaman dari golongan Arab. Dan inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi ini sangat terpukul dan enggan untuk beriman kepada baginda Rasulullah, walaupun mereka yakin bahwa baginda Rasulullah SAW adalah nabi dan rasul. Mereka berdua berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan gigih untuk memalingkan orang-orang yang telah masuk Islam. Ya, bagaimanapun caranya mereka berusaha agar para sahabat yang telah mendapatkan cahaya Islam pada saat itu untuk kembali kepada kekafiran, karena mereka sangat hasad dan dengki kepada orang Arab dan juga kepada baginda Rasulullah SAW yang diutus sebagai nabi akhir zaman dari golongan orang Arab. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 108 tadi. Selanjutnya riwayat yang lain dari Ibnu Jarir At-Tabari mengemukakan satu riwayat dari Mujahid. Mujahid ini merupakan salah seorang pakar tafsir yang menjadi rujukan utama dalam tafsir. Ada Mujahid, ada Ikrimah, demikian juga ada Tawus, itu kan pakar tafsir ya, yang sangat ma'ruf di kalangan para mahasiswa yang mengambil jurusan tafsir, pasti kenal itu. Mujahid, Tawus, Ikrimah, demikian juga yang lain. Dan mereka adalah para tabi'in, murid-murid dari para sahabat. Telah meriwayatkan dari Mujahid bahwa orang Quraisy atau suku Quraisy pada saat itu meminta kepada baginda Rasulullah SAW agar menjadikan bukit Safa menjadi gundukan-gundukan emas. Baginda SAW berkata, oke. Itu akan terjadi seperti apa yang terjadi pada Bani Israel dengan turunnya hidangan dari langit. Maksudnya saya bisa buat, bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kata beliau, kalau seandainya kalian kufur seperti yang terjadi pada Bani Israel, maka kalian tergolong sebagai orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka enggan dan kembali kepada kekufuran. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya apakah kamu hendak meminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang diminta oleh orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Itulah penjelasan tentang sababun nuzul dari beberapa ayat yang kita jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan tafsir pada halaman 185 dari kitab aslinya.
At-tafsir wal bayan. Nazal al-Qur'anu munajjaman mufarraqan ala wifqil munasabati wal hawadith wal waqa'i. Akhadhan bimabda'in tarbawiyyin najihin ala wa huwa at-tadarruj fi at-tashri'i li islahi al-mujtama' al-arabi al-jahili tadrijiyan wa mura'atan lil masalih wa tamkinan min at-takhallus min al-'adati wat-taqalidi al-mawrusati syai'an fa syai'an wa i'dadan lil hukm asy-syar'i al-mustaqir bi taqabbuli an-nufus lahu wa tarbiyatihi ala wifqil ghayati asy-syar'iyyati binahwi bati'in wa iqna'i aqlin zatiyyin bi ufuqit tashri'i wa maramihi al-ba'ida. Fa idza tawafarat al-maslahatul 'ammatu lil ummati baqiya al-hukm. Wa idza lam tatawafar 'uddila aw buddila wa nusikh. Wa nasxu alladhi huwa raf'u al-hukm asy-syar'i bi dalilin syar'iyyin mutaakhirin yakunu imma bi naskhi lafdhil ayati wa ma'naha aw ahadihima aw bi intihai al-hukm al-mustafadi minha ma'a baqa'i nassiha. Kullu dhalika bisababil maslahati awil haja كالطبيب الذي ينوع الأدوية والأغذية باختلاف الأزمنة والأمزجة والأحوال الصحية والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم أطباء الأمة ومصلح النفوس. مصلح isim fa'il, jamak muzakkar yang diidhofatkan kepada an-nufus dengan membuang huruf nun. Wa muslihun nufus yuha ilaihim bitabdilil hukmi syar'i li mura'atil ahwalil hadirati wal mustaqbaliyah fama qad yasluhu ilajan fil madi fala yasluhu fil mustaqbal wa dhalika kulluhu yadullu ala murunatil islam wa laysa an-naskhu li dhuhurin aw bada'i maslahatil jadidatil muqtadiyati li taghyiril hukmi. Wallahu subhanahu wa ta'ala an-nasikhu ya'lamul madi wal hadira wal mustaqbal wa huwa yatadarraju fi mu'alajatil awda'i tab'an lidh-dhurufi wal ahwal mana'an minal mufaja'ati wa ahkami at-tafrati kat-tadarruji fi tahrimil khamri awir riba alladhi marra bi marahila arba'in wa at-tadarruji fi taqriri ahkamil jihadi min silmin mutlaqin ila i'dadin nufus ila faridatil qitali bihasabil dha'fi thumma bihasabil quwwati wa kathratil adad. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk dalam penafsiran ayat atau ulasan tafsir dari ayat 106 sampai 108. Al-Qur'an diturunkan secara tadrijian atau beransur-ansur ya istilah kita. Kalau dalam bahasa Melayunya itu berperingkat, tersusun, berperingkat lah istilah kita. Berdasarkan keperluan pada saat itu dan juga berdasarkan kasus-kasus tertentu pada saat itu yang terjadi pada saat itu dengan tujuan untuk memberikan solusi dan jalan keluar pada permasalahan tersebut. Ini sangat berbanding lurus atau selaras dengan prinsip dan pendekatan tarbawi yang sangat manjur dalam menyampaikan misinya. Maksudnya ini merupakan salah satu metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam menyampaikan suatu kebenaran. Kebenaran itu harus disampaikan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi. Jadi kita tidak bisa memaksakan hukum kepada orang lain. Oleh karena itu agar kita faham tentang maqasidus syariah, demikian juga faham tentang tatbiqul ahkam, maka ada beberapa perangkat ilmu yang perlu kita kuasai dengan baik. Yang pertama adalah ilmu fikih itu sendiri, yang kedua adalah usulul fiqh, dan ketiga adalah qawaidul fiqhiyah. Yang keempat kita harus paham tentang maqasidus syariah seperti yang telah disusun oleh Al-Imam Syatibi dalam kitab Muwafaqat. Demikian juga ilmu-ilmu yang lain, tarikhut tasyri', demikian juga fiqhud da'wah,
agar ketika kita menerapkan suatu hukum itu tepat sasaran. Ya, sekarang ini banyak orang yang menjadi ustadz abal-abal lah, ustadz abal-abal. Betul nggak istilahnya Ustadz Asy'ari? Ustadz abal-abal. Ya, ustadz karbitan lah. Baru belajar atau baru taubat 1-2 bulan belajar Islam dengan sangat lantang dan sangat lancangnya. Ya, berani-berani memberikan hukum kepada sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Untuk memberikan atau untuk menghakimi, memberikan keputusan hukum tentang suatu kasus itu prosesnya panjang. Perangkat-perangkat ilmu yang wajib kita kuasai itu cukup luas. Ya. Tidak serta-merta kita membaca satu ayat secara sepenggal-penggal, bahasa Arabnya pun kita tidak tahu, mubtada khabarnya pun tidak tahu, asbabun nuzulnya kita tidak tahu. Ya, demikian juga lahik, sibak dan lihaknya kita tidak paham. Dengan gampangnya hanya berdasarkan terjemahan Al-Quran dari depak. Ya, mereka dengan gampang dan lantang serta lancangnya memberikan justifikasi kepada kasus-kasus tertentu. Ditambah lagi dengan pemaksaan kehendak. Na'udzubillah, itu sebagai tanda kedangkalan ilmu. Adapun para ulama sebelum mengambil suatu keputusan atau mengambil kebijakan hukum, mereka melakukan perenungan, melihat asbabul wuku' istilahnya, asbabul wuku'. Kalau Al-Quran kan asbabun nuzul. Terus kalau hadis itu asbabul wurud. Adapun kasus atau sebab hukum itu diistilahkan dengan asbabul wuku', sebab-sebab kejadian atau kronologi dari kasus tersebut. Setelah itu baru diteliti dengan baik, dilihat keadaan di mana kasus itu terjadi, demikian juga meneliti siapa pelakunya, apakah orang yang melakukannya ini dalam keadaan sadar atau terpaksa, demikian juga apakah cukup syarat untuk diberlakukan hukum kepadanya. Setelah itu digunakanlah beberapa perangkat hukum tadi sebagai pendamping untuk memahami dengan baik kasus tersebut dan untuk memberikan keputusan yang paling sesuai atau paling layak, yang tepat sasaran. Setelah itu barulah keputusan itu dikeluarkan. Nggak gampang-gampangan kayak kita sekarang ini. Wah, enak sekali. Sekarang ini terlalu banyak orang sok pandai, sok alim. Ya. Belum pernah belajar tafsir, belum pernah belajar fikih, belum pernah belajar usulul fiqh, baru taubat, baru mengenal Islam dari namanya saja sudah berani menghina para ulama, mencaci maki, menyalah-nyalahkan para ulama yang telah berpuluh-puluh tahun belajar Islam mulai dari dasar sampai puncak. Itulah tanda kedunguan yang akut lah istilah kita. Oleh sebab itu para sahabat sekalian, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri, demikian juga untuk para sahabat semua, berkaitan dengan cara memahami agama, maka rujuklah kepada kitab-kitab para ulama yang memang mu'tabar, atau kepada para ulama yang memang diakui keilmuannya, diakui keilmuan dan kesolehannya, agar kita tidak tergelincir pada kesalahan yang fatal dalam memahami agama kita. Karena itu akan menyebabkan bukan hanya kita saja yang hancur, orang lain pun akan ikut hancur, lingkungan kita pun akan ikut hancur, siapapun yang mendengarkan statement-statement kita pun akan terpengaruh dan akan menjadi korban dari kebodohan kita. Oleh karena itu, lebih baik diamlah kalau nggak paham tentang agama itu. Sekarang ini kan banyak ustadz-ustadz karbitan, terutama di Indonesia, bukan di Malaysia. Wallahu a'lam di Malaysia. Di Malaysia pun banyak sebenarnya. Di Indonesia ramai, banyak sekali ustadz-ustadz karbitan yang baru belajar terjemahan Al-Quran 1-2 juz, itu pun hanya terjemahannya saja. Mereka nggak hafal, apatah lagi memahaminya. Dengan gampang dan lantang serta lancang menghina para ulama, memprotes para ulama, menyalah-nyalahkan para ulama. Na'udzubillah, orang-orang dungu. Rujuklah kepada para ulama dan jaga adab. Wajib kita menjaga adab kepada para ulama kita. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita menyampaikan suatu kebenaran kepada orang lain. Walaupun yang kita sampaikan itu adalah kebenaran, akan tetapi kebenaran itu akan menjadi kebenaran yang diterima apabila disampaikan
dengan beberapa syarat. Yang pertama, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kapasitas. Demikian juga sesuai dengan kemampuan, ya, kapasitas kemampuan seorang untuk menerimanya. Dan cara pun harus kita perhatikan dengan baik. Cara penyampaian itu sangat penting. Coba kita bayangkan kita menyampaikan suatu kebenaran dengan seseorang, kepada seorang, tetapi dengan cara memaksa, dengan cara berteriak-teriak, dengan cara menghina, dengan cara mencaci, ya, boro-boro mau diterima. Adanya juga malah kita yang ditabuk nanti, ya, kita yang diusir, kita yang akan kena getahnya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, pahami betul tentang agama, ya, melalui sumber-sumber yang valid, ya, sumber-sumber yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jangan terlalu tergesa-gesa lah. Sekarang kita ini ada penyakit baru di Indonesia itu, ya, penyakit yang ditebarkan oleh ustadz-ustadz karbitan. Mohon maaf ya para sahabat dari Malaysia, mungkin nggak paham tentang ustadz-ustadz karbitan. Maksudnya, ya, golongan ustadz-ustadz yang tak seberapa paham lah tentang agama. Ya, lalu dia orang kira diri macam orang yang dah paham sangat lah tentang agama. Ya, itulah golongan ustadz-ustadz karbitan atau ustadz abal-abal. Mudah-mudahan nggak salah istilahnya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya, tentang bagaimana cara menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Nah, dan itu sangat kelihatan pada konsep yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam melalui tatbiqus syariah, pelaksanaan syariat secara beransur-ansur, ya, dengan tujuan untuk memberikan perbaikan atau pendampingan terhadap orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Jadi Al-Quran membimbing mereka untuk melakukan proses perubahan itu secara berperingkat, secara berkala, berperingkat atau berkala, tidak serta-merta. Dan tidak boleh kita memaksakan diri. Demikian juga apa yang terjadi di Indonesia. Perubahan yang ada di Indonesia itu adalah perubahan yang memang harus didasari oleh pondasi yang kuat dan juga memerlukan waktu yang cukup panjang dan lama. Apalagi kita lihat, ya, luasnya Indonesia yang begitu luar biasa. Demikian juga suku, bahasa yang berbilang-bilang. Maka perlu pendekatan-pendekatan yang produktif lah, yang bisa memberikan kesan pada masyarakat kita. Jangan dengan cara memaksa, apatah lagi menghina, mencaci maki. Demikian juga ajaran Islam ini adalah ajaran yang menitik beratkan kepada kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan personal. Jadi Islam ketika mengeluarkan suatu keputusan hukum, maka yang dilihat itu adalah kemaslahatan umum, bukan hanya pada skup kemaslahatan, ya, terbatas, yaitu kemaslahatan pribadi. Ya. Dan itu merupakan satu di antara ciri khas syariat Islam. Oleh karena itu para ulama membuat satu kaidah fikih, al-maslahatul 'ammatu muqaddamatun 'alal maslahatil khassah, kata mereka. Kemaslahatan umum yang sifatnya umum itu lebih didahulukan dibandingkan kemaslahatan yang hanya sebatas memberikan manfaat kepada orang-orang tertentu saja. Dan kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah fikih inilah yang perlu juga kita pahami dan kita dalami dengan baik agar ketika kita menerapkan hukum itu tidak kaku dan tidak membabi buta. Demikian juga Islam menawarkan menawarkan solusi baik untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan Arab jahiliyah secara berkala. Contoh di antara kebiasaan Arab jahiliyah, apabila mereka mempunyai anak perempuan atau istri mereka melahirkan anak perempuan, maka anak perempuan itu dianggap sesuatu yang sangat buruk, dianggap sebagai aib. Muswaddan wa huwa kadhim, begitu kan dalam Al-Qur'an. Ya, tiba-tiba saja muka mereka itu berubah warna menjadi hitam karena rasa malu dan marah, dan mereka menanam atau menimbun, ya menanam hidup-hidup, mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena dianggap sebagai suatu aib. Maka Al-Quran datang merubah, ya, budaya tersebut dengan cara yang berlahan, pelan-pelan. Awalnya Islam memberikan
atau menjelaskan tentang kedudukan wanita dalam Islam. Ya, Islam menjelaskan, perempuan itu syarik lirijal. Perempuan itu adalah sahabat bagi laki-laki, yang mana hak dan kewajiban mereka serupa dan sama. Awalnya seperti itu. Nggak langsung juga mengatakan, woi perempuan itu wajib dihormati. Tidak, pelan-pelan. Islam seperti itu. Awalnya yang disentuh oleh Islam adalah akal fikiran, akal sehatnya. Ya. Islam mengatakan, baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa wanita itu merupakan teman karib, sahabat dekat, ya, kaum laki-laki, kaum lelaki. Ya, itu kan sebenarnya pancingan, ya, dari Al-Quran, dari hadis baginda Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir Quraisy ini agar menurunkan tensi kebencian dan kemarahan terhadap perempuan-perempuan mereka, dan menganggap perempuan itu sebagai sesuatu yang tidak berarti. Nah, setelah itu pada akhirnya perempuan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makom yang tertinggi, penuh kemuliaan yang berada di puncak. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengeluarkan satu sabda yang luar biasa. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu. Ini kan luar biasa sekali. Tetapi untuk sampai kepada keputusan akhir ini, baginda Rasulullah SAW melalui proses yang cukup panjang dan berbelit-belit untuk memberikan penjelasan, demikian juga pencerahan terhadap kafir Quraisy pada saat itu, sehingga dengan sangat mudah mereka menerima apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW setelah melalui perjuangan yang cukup melelahkan dan panjang. Dan juga Islam mempunyai misi untuk menghapuskan budaya-budaya atau tradisi-tradisi nenek moyang yang masih diwarisi oleh kafir Quraisy pada saat itu. Demikian juga Islam menawarkan hukum atau aturan-aturan agama yang sifatnya seimbang, stabil, ya, seimbang maksudnya, seimbang, mu'tadil. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau istilah Al-Qur'annya wasatiyah lah. Wasatiyatul manhaj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Inilah ciri khas dari manhaj yang ditawarkan oleh Jami'atul Azhar, ya, University Al-Azhar, dalam memahami dan mentatbik atau mempraktekkan nilai-nilai agama. Ya, manhajnya adalah manhaj wasatiyah. Ya, moderat ya istilah kita. Ya, pertengahan. Tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Dan itu telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam banyak kasus yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Apabila kita menjumpai seorang yang melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita menyalah-nyalahkan, ya, secara membabi buta, menjustis bahwa mereka ini adalah orangnya, macam-macam lah yang terjadi. Tidak seperti itu. Kita harus memahaminya dengan baik. Kita lihat dari sudut pandang yang lain. Jangan karena kita melihat seseorang itu penuh dengan keburukan, walaupun tidak semuanya buruk, pasti ada kebaikan pada diri seseorang, walaupun mungkin sedikit. Ya, jangan hanya keburukan aja yang kita lihat. Ya, kita lupa, ya, kebaikannya. Kata para ulama, apabila kalian melihat sekian banyak atau segudang keburukan pada orang lain dan dia masih mempunyai 1% lah nilai kebaikan, maka yang harus kalian pandang itu nilai kebaikan itu, walaupun hanya 1%. Adapun nilai keburukan, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara seimbang yang diajarkan oleh Islam untuk menjaga kestabilan kehidupan bermasyarakat, agar tidak timbul caci maki, saling bermusuhan, ya, saling mengganggu, sehingga ketertiban bernegara dan beragama itu hilang. Ya, seperti itu. Kita diajarkan untuk husnuzon kepada orang lain. Husnuzon. Tapi kita saat ini ya telah dihantui dan telah telah tenggelam dalam kebiasaan baru, yaitu kebiasaan berburuk sangka kepada orang lain. Ya. Bukan hanya orang-orang biasa yang terkadang kita tuduh dengan sangkaan yang buruk,
Bahkan terkadang para ulama kita sendiri, naudzubillah, ini sebagai tanda-tanda dekadensi moral yang terjadi. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau kita tidak segera menyekat, tidak segera membendung arus pemikiran seperti ini, maka akan semakin memporak-porandakan generasi kita di zaman akan datang. Hargailah ulama sebagai pewaris para nabi dan rasul. Adapun kesalahan-kesalahan yang kita lihat, ya itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang mereka lakukan sebagai manusia biasa itu tidak mencederai dan tidak menghapuskan status mereka sebagai seorang ulama. Apatah lagi apabila mereka telah melakukan kesalahan, mereka segera kembali kepada kebenaran dengan cara bertaubat, dan taubat itu kan sifatnya pribadi. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Jadi hapuslah, kuburlah dalam-dalam budaya berburuk sangka kepada orang lain, apatah lagi kepada para ulama kita. Demikian juga kepada pemerintahan kita, stop buruk sangka. Kubur dalam-dalam kebiasaan atau budaya berburuk sangka tersebut. Di sini juga beliau menjelaskan bahwa syariat Islam akan dengan sangat gampang dan mudah untuk direalisasikan jika jiwa-jiwa atau hati-hati manusia ini sudah terbuka, ya, dan juga difahamkan atau diajarkan untuk memahami dengan baik tentang tujuan-tujuan pengamalan terhadap syariat atau maqasidus syariah. Nah, kita kan dalam kajian usulul fiqh kan belajar tentang maqasidus syariah. Yang biasanya kita jadikan sebagai rujukan adalah Al-Muwafaqat, karangan dari Al-Imam Syatibi radhiyallahu taala. Yang mana maqasidus syariah itu ada 5 ya kalau nggak salah. Mabadiul khamsah. Pertama, hifzun nafs, hifzul mal, hifzul ird. Demikian juga hifzun nasab. Apa ya? Yang kelima itu hifzuddin, ya ada 5. Itu maqasidus syariah. Dan seluruh syariat atau hukum-hukum yang dicetuskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bermuara kepada 5 prinsip tersebut. 5 prinsip, mabadiul khamsah. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Kita dalami dengan baik. Jangan hanya menyampaikan hukum secara membabi buta dan pada akhirnya tidak tepat sasaran dan yang mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat. Dan itu ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi hampir di semua negara. Bahkan di Arab pun itu terjadi. Di Arab terjadi, padahal Al-Quran diturunkan di Arab kan. Ya, di Arab juga terjadi. Karena tidak semua orang Arab itu paham tentang agama, wahai para sahabat sekalian. Jangan kita menyangka bahwa semua orang Arab itu paham tentang agama. Ya, bahkan saya di sini, saya tinggal di Selangor, di kawasan Kajang, dekat dengan UKM, University Kebangsaan Malaysia. Di sini kan banyak orang Arab di sini. Ada dari Irak, dari Libya, dari Sudan, dari Mesir, dari Irak, ya, demikian juga dari Syria. Ya, setelah banyak berinteraksi dengan mereka, baru ketahuan ternyata tidak semua mereka itu paham tentang agama. Ya Allah, terkadang hukum-hukum yang sepele lah istilah kita. Tentang rukun-rukun sholat pun mereka tidak paham. Ya Allah. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ya, menilai seseorang itu bukan dari bangsanya, bukan dari sukunya, akan tetapi menilai seseorang itu dari kualitas ilmu dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia Arab, tapi kalau tidak paham agama, bahkan di sini banyak yang tidak bisa membaca Al-Qur'an itu orang Arab loh. Enggak bisa baca Quran. Ya bacanya kayak koran. Al-Quran dibaca kayak koran, dengungnya nggak beres, terus hukum tajwidnya amburadul begitu kan, itu orang Arab. Oleh karena itu jangan kita melihat sesuatu itu dari casingnya, dari bungkusnya. Jangan kita bilang oh ini orang Arab ini paham tentang agama. Ya belum tentu. Orang Arab yang paham tentang agama itu kalau kita membandingkan, ya sama dengan orang-orang yang memahami agama dari bangsa kita. Tidak semua, kira-kira hanya 20% lah dari seluruh penduduk yang ada. Kira-kira seperti itu aja, 20 atau 15%. Sama dengan orang-orang kita. Orang-orang kita pun dari seluruh masyarakat Indonesia misalnya, yang sangat majmu', yang plural, yang kira-kira ya menurut sensus yang terakhir kan
260 juta manusia ya. Yang paham tentang agama mungkin hanya 15% saja atau mungkin lebih kurang dari itu. Atau kurang lebih dari itu ya. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh menilai sesuatu itu dari casingnya, dari bungkusnya, dari kemasannya. Akan tetapi kita wajib untuk lebih dalam memahami, mendekati, ya, barulah kita menyimpulkan kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan dari pengalaman yang telah kita lalui. Dan dalam penafsiran ini juga beliau mengatakan bahwa Islam meletakkan akal sebagai penyeimbang. Ya. Akal diletakkan oleh Islam sebagai penyeimbang, bukan sebagai penjustis. Bukan sebagai penjustis. Ya. Kedudukan akal dalam Islam itu hanya sebatas sebagai penyeimbang untuk memahami ilat-ilat hukum dan juga hikmah-hikmah dari hukum syariat tersebut. Adapun keputusan sepenuhnya dari Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Itu hak mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penentuan hukum. Jadi kedudukan akal dalam Islam itu sebagai penyeimbang. Saya teringat ketika masih kuliah di bangku ambil master dulu ya. Ada seorang profesor ketika diskusi kelas sedang berlangsung membantah beberapa pendapat para ulama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu beliau bantah dengan mengatakan, saya tidak setuju dengan pendapat ulama ini. Karena menurut akal saya, ya, hukum yang seharusnya ya, dikeluarkan atau keputusan hukum yang seharusnya diambil adalah seperti ini, seperti ini. Ya. Dengan tegas berulang kali dia mengatakan, berdasarkan akal saya. Lalu saya angkat tangan. Assalamualaikum, mohon maaf ya, Prof. Ya, tadi Prof berulang kali mengatakan menurut akal saya, membantah pendapat para ulama yang berdasarkan kepada dalil dengan pendapat yang hanya bersandar kepada akal. Ya, akal saja. Ya. Lalu beliau mengatakan, saya mengatakan mohon maaf Prof. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang fungsi akal dalam Islam. Ya. Akal dalam Islam bukan segala-galanya. Akal hanya sebagai didudukan oleh Islam, diposisikan oleh Islam sebagai penyeimbang untuk memahami ilat hukum, bukan menciptakan ilat hukum. Ilat hukum itu tercipta oleh keadaan. Adapun akal itu merupakan perangkat untuk ya, memahami ilat hukum, sebab hukum. Akal itu didudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyeimbang, sebagai perangkat untuk memahami ilat hukum dan juga untuk memahami hikmah-hikmah dari hukum. Jadi tidak boleh kita menjustis atau mengeluarkan keputusan hukum hanya berdasarkan akal fikiran saja tanpa bersandar kepada dalil. Nah, dia masih beliau ngotot. Pada akhirnya saya berpikir, wah, kalau perdebatan ini berlanjut, bahaya ini. Ya, karena apa? Beliau adalah dosen saya, pensyarah dalam istilah bahasa Indonesia. Sehingga saya menahan diri lah. Ya, beliau tetap ngotot. Itu profesor loh itu. Ngotot pada pendirian beliau dan profesor usul fiqh luar biasa. Ya, saya diam. Saya tidak menyangka bahwa beliaulah yang akan menjadi ya, pembimbing tesis saya ketika master. Ya, saya pun dakdikduk, khawatir kan nilai saya akan dijatuhkan atau saya dihambat-hambat, dipersulit seperti itu. Tapi pada akhirnya ternyata beliau memahami bahwa perdebatan itu hanya di dalam kelas saja. Adapun di luar kelas sudah aman-aman sajalah. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Dan akhirnya beliaulah yang menjadi pembimbing satu saya. Alhamdulillah selesai dengan baik. Allahu Akbar. Beliau mengatakan, apabila kemaslahatan umum dapat dijaga dengan sempurna dan disempurnakan, dijaga dan disempurnakan, maka ketetapan hukum itu akan senantiasa berkelanjutan dan bisa ditetapkan sebagai hukum yang sifatnya abadi. Ya. Karena begini, beliau seolah-olah ingin mengingatkan kita tentang kaidah usul fiqh tadi, kaidah fiqhiyah tadi yang mengatakan bahwa perubahan hukum itu disebabkan karena perubahan keadaan, ilat hukum. Lalu beliau mengatakan apabila
ya kemaslahatan umum itu senantiasa terjaga, demikian juga keadaan masyarakat senantiasa dalam keadaan stabil, maka ketetapan-ketetapan hukum itu biasanya akan bertahan lebih lama. Ya. Ketetapan hukum itu biasanya lebih bertahan lebih lama dibandingkan apabila suasana masyarakat tidak stabil, karena perubahan suasana masyarakat ini akan menyebabkan atau berdampak pada perubahan hukum yang terjadi dalam Islam. Selanjutnya, beliau mengatakan penghapusan ialah membatalkan suatu hukum syariat atau syara yang terdahulu dengan dalil syariat yang datang terakhir. Jadi yang dimansuhkan, yang dihapuskan itu adalah dalil atau muatan dalil yang telah turun sebelumnya dengan dalil yang baru. Jadi pemansuhan itu terjadi antara dalil dengan dalil, bukan antara dalil dengan pemahaman. Kita nggak boleh memansuhkan atau membatalkan suatu hukum yang telah sabit dalam Al-Quran dengan hasil pemikiran kita saja tanpa berdasarkan dalil. Karena istilah nasah dan mansuh dalam ulumul Quran adalah pembatalan suatu hukum yang telah diturunkan lebih dahulu dengan hukum baru yang baru turun, atau pergantian muatan hukum. Yang pertama pembatalan atau pergantian dengan hukum yang serupa tetapi tak sama. Nanti akan dijelaskan dalam kitab tersebut, insyaallah. Pemansuhan atau penghapusan ialah menggugurkan atau mengganti hukum syariat yang terdahulu dengan dalil syariat yang baru, baik yang dinamakan dengan mansuh, baik yang dimansuhkan itu adalah ayat suci Al-Quran, ayatnya dimansuhkan akan tetapi maknanya tetap kekal, atau kebalikannya, maknanya yang dimansuhkan, yang dihapuskan walaupun ayatnya tetap ada. Suatu contoh, dan ini dicontohkan, dianalogikan beliau seperti seorang dokter. Seorang dokter yang menentukan resep obat. Demikian juga pengaturan tentang makanan yang mengikuti keadaan si pasien tadi. Tabiatnya, demikian juga tingkat kesehatan dan tingkat penyakit yang ada pada seseorang. Demikian juga para nabi. Para nabi itu menyampaikan hukum sesuai dengan keadaan, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Melihat contoh misalnya ketika baginda Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat. Ausini ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, nasihati saya. Lalu baginda Rasulullah SAW mengatakan, la taqdab, kamu jangan banyak marah. Demikian juga sahabat yang lain datang, ya Rasulullah, nasihatkanlah saya dengan suatu amal yang lebih afdal dibandingkan amalan yang lain. Maka baginda Rasulullah SAW memberikan jawaban dari pertanyaan yang sama, memberikan jawaban yang berbeda dari pertanyaan yang sama. Mengapa demikian? Karena baginda Rasulullah SAW ketika memberikan jawaban itu disesuaikan dengan keadaan si penanya, bukan disesuaikan dengan kadar kemampuan si orang yang menjawab, akan tapi disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas seorang penanya. Kalau misalnya seorang baby bertanya, seorang anak bertanya kepada kita, makanan apa yang paling bagus untuk mereka? Nggak mungkinlah kita memberikan nasihat agar dia makan makanan yang tidak sesuai dengan umuran mereka. Nah, itulah fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sebagai penyampai ajaran atau risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi muatannya juga mengandung nilai-nilai penyeimbang agar ketika muatan hukum itu diterapkan di masyarakat dengan sangat mudah dan gampang untuk menerimanya karena sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka.
Selanjutnya kita ambil pendapat Fakhrur Razi berkaitan dengan berkaitan dengan penafsiran ayat ini. Beliau mengatakan, qala Fakhrur Razi dalam Tafsirul Kabir ya, beliau mempunyai tafsir yang bernama At-Tafsirul Kabir atau Mafatihul Ghaib. Kalau nggak salah itu 30 jilid lah. Dan telah ditahqiq. Nanti para sahabat yang ingin membeli, ada cetakan Darul Hadis atau Darut Taufiqiyah, Maktabah At-Taufiqiyah juga ada kalau nggak salah itu. Qala Fakhrur Razi radhiyallahu ta'ala wa qad jaa'a an-nisyanu bi ma'na tarki fi qawlihi ta'ala wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma ay fataraka wa qala ta'ala al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha wa qala ta'ala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa nasul hukmi qad yakunu bi badalin akhaffa wa aysar kanasi iddatil mutawaffa anha zawjuha min al-hululi ila 14 ashhurin wa 10 ila 4 ashhurin wa 10 aw bi badalin musawin kanasi tawajjuhi ila al-baitil maqdisi bit tawajjuhi ila al-ka'bati 'inda as-salat أو بأشق منه وثوابه أكثر كنسخ ترك القتال بإيجابه على المسلمين ونسخ حبس الزنا في البيوت إلى الجلد ونسخ صوم عاشوراء بيوم رمضان بصوم رمضان لأنه كما كان في الحديث الثبت أفضل الأعمال أجمزها أي أشقها وقد تكون الخيرية بإسقاط التكليف لا إلى بدل في رأي جمهور الأصوليين مثل نص وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم ونص ادخار لحوم الأضاحي ونص تحريم المباشرة في ليالي رمضان بقوله تعالى فالآن باشروهن ونص وجوب الإمساك بعد النوم في ليالي رمضان ونسخ قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم أليس الله على كل شيء قدير فالله قادر على كل شيء لا يصعب عليه نسخ الأحكام وأليس الله ملك السماوات والأرض فهو يملك كل شيء كل ما في الكون أرضه وسمائه ويتصرف بحسب إرادته ومشيئته ويدبر الأمور حسب ما يراه من المصلحة فله أن ينسخ ما شاء من الأحكام. Selanjutnya kita mencoba untuk membaca pendapat Al-Imam Fakhrur Razi berkaitan dengan ayat yang telah kita baca tadi yang dinukil oleh Sidil Imam Wahbah Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dari kitab Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir karangan Al-Imam Fakhrur Razi radhiyallahu ta'ala. Al-Fakhrur Razi berkata bahwa perkataan nisyan atau lupa mempunyai pengertian meninggalkan atau mengabaikan, kata beliau. Secara bahasa seperti itu. Nasya artinya mengabaikan, meninggalkan. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 115, "Fanasiya wa lam najid lahu azma." Tetapi ia lupa. Yang lupa di sini adalah Nabi Adam. Dan kami mendapatinya tidak mempunyai keinginan yang teguh. Ayat ini menjelaskan tentang apa yang terjadi pada peristiwa yang terjadi pada Sayyidina Nabi Adam ketika beliau memakan buah dari pohon terlarang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatinya. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika Nabi Adam memakan buah pohon tersebut, ya, di dalam hati Nabi Adam tidak ada sedikit pun keinginan untuk melakukannya dan beliau lupa terhadap larangan tersebut. Sehingga pada hakikatnya Nabi Adam tidak melakukan kesalahan karena beliau melakukannya dalam keadaan lupa. Dan hal ini sudah saya jelaskan ketika menafsirkan tentang ayat dalam suratul Baqarah, ya, wala taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Mungkin para sahabat yang mengikuti kajian tafsir ini masih ingat.
Dan ini merupakan dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwa Nabi Adam ketika memakan buah tersebut, beliau memakannya dalam keadaan lupa tentang larangan tersebut, dan juga tidak ada keinginan atau kesengajaan dalam jiwa beliau ketika melakukan pelanggaran tersebut, sehingga beliau tidak dianggap sebagai orang yang melakukan dosa dan kesalahan, karena memang mereka, para nabi dan rasul, mendapatkan ismah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat sekalian, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan karena sudah azan, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena memang dalam kitab Tafsir Munir, pembahasan tentang 3 ayat tadi, 106, 107, dan 108 ini cukup banyak. Ya, hampir 15 halaman. Ya. Jadi saya hanya menukil sedikit-sedikit apa yang sempat kita baca, karena apabila kita mau baca semuanya itu mungkin ya 1 ayat saja perlu atau butuh waktu yang cukup panjang lah. Ya, kita ambil apa yang kita mampu, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang, kata para ulama, sesuatu yang tidak mampu kita gapai secara keseluruhan, ya minimal kita ambil ya separuh atau sedikit lah, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum, dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi para sahabat yang ada di kawasan Kuala Lumpur dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.